Hidup tentram dan aman di tengah kemajemukan bangsa Indonesia merupakan sebuah realitas masa kini yang dinikmati secara bebas oleh seluruh penduduk Indonesia. Kebebasan dan keadilan serta kesetaraan dijamin oleh negara dan diperjuangkan selalu dalam langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah demi kemakmuran rakyat. Masyarakat sendiri menjalani kesehariannya secara leluasa dan berpendapat secara bebas dan terbuka mengenai pelbagai hal, tak terkecuali isu sensitif terkait pemerintah. HAM masyarakat dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 serta dibantu penegakannya melalui Komnas HAM dan Kemenkumham. Namun, pemandangan realitas ini bukanlah suatu hal yang lumrah terjadi di masa lalu, di mana kebebasan cenderung terwujud secara limitatif dan keadilan seolah ada secara selektif. 1966, sebuah tahun yang menandai akhir dari Orde Lama menuju suatu Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dengan menggagas pembaharuan demi kesejahteraan rakyat, hal tersebut dilaksanakan dengan juga menyulut suatu pertumpahan darah dan menodai HAM yang dimiliki rakyat Indonesia. Peristiwa G30S PKI menjadi prolog keji dari sebuah rezim baru yang akan terlahir. Menurut Profesor Asfi Warman Adam pada kuliah umum di Sanata Dharma pada Oktober 2024 silam, peristiwa G30S memiliki efek berantai, yaitu pertumpahan darah dan juga lahirnya stigmatis diskriminatif dalam masyarakat. Sekurangnya 500.000 orang tewas dibunuh pada masa pembersihan antek-antek PKI pasca peristiwa G30S. Lalu, pembuangan tahanan politik secara masif juga terjadi dengan estimasi mencapai 11.000 orang yang dibuang ke Pulau Buru dan diperlakukan secara tak layak di pulau ini. Peristiwa G30S turut menyebabkan tak sedikit warga Indonesia di luar negeri yang tidak dapat kembali pulang, dan mereka terpaksa terpisahkan dari kampung halaman dan keluarga yang mereka kenal karena kondisi politik yang menyulut tak menentu. Pelarangan paham komunis pun turut melahirkan stigmatis diskriminatif dalam masyarakat dan membayang-bayangi para keluarga yang terafiliasi sebagai PKI atau ekstapol dan juga para etnis Tionghoa. Mereka diperlakukan secara berbeda dan terpaksa menjalani hidup yang sulit. Bahkan para etnis Tionghoa harus mengganti namanya demi dapat bertahan hidup. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah awal yang sangat mencerminkan semangat dari rezim yang akan datang. Berbagai hak asasi manusia diabaikan dalam proses terbentuknya rezim ini, dan hal ini hanya akan menjadi lebih buruk di kemudian hari. Penak zamanku toh? Itulah narasi yang identik dengan Orde Baru. Banyak orang yang merindukan zamannya Pak Harto, tetapi tidak melihat realitas sebenarnya, bahwa zaman itu memperbolehkan terjadinya banyak tindakan keji, terkhusus dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dimulai dari ranah sehari-hari, stigmatis diskriminatif terhadap golongan Tionghoa dan ekstapol seolah sudah mengakar di masyarakat. Hal tersebut bukannya disetarakan, tetapi malah dipelihara oleh pemerintah. Beranjak ke ranah yang lebih serius, tindak kekerasan berlebih juga terjadi pada kurun waktu 1966 sampai 1985 di penjuru timur Nusantara. Menurut laporan Kontras, Dom Papua menjadi saksi kejahatan kemanusiaan dengan hilang dan tewasnya lebih dari 1.000 orang serta pembantaian warga sipil di 17 desa selama kurun waktu 1966 sampai 1985. Masih di timur, tepatnya kini di Maluku, Pulau Buru menjadi saksi bisu dari selektifnya keadilan yang terwujudkan di masa itu. Pulau ini dijadikan tempat pembuangan bagi mereka yang dinilai tak sependapat secara politik dengan rezim. Selama era 1966 sampai 1979, setidaknya terdapat 11.000 orang yang dibuang ke pulau ini. Sungguh keji dan tidak manusiawi.
Sebenarnya, usaha penegakan HAM sudah mulai muncul sejak 1967 melalui perancangan dibentuknya Pengadilan HAM dan Komisi HAM untuk daerah Asia, serta pelaksanaan Seminar Nasional Hukum yang kedua yang banyak memperbincangkan HAM. Tetapi bak delusi, memasuki 1970, tren HAM mengalami penurunan karena dianggap sebagai produk pemikiran barat yang kurang ketimuran. Manifestasinya pemerintah menjadi lebih mengedepankan penyeragaman ideologi untuk menegakkan legitimasi kekuasaan. Memasuki tahun 80-an, realitas masyarakat dibayang-bayangi oleh penembak misterius yang siap menembak di saat yang tak terduga. Target awalnya tidak diketahui, tetapi setelah terungkap, para Petrus ini menarget para preman dan residivis. Menurut Kontras, Petrus telah merenggut 5.000 korban jiwa tanpa diadili selama 1981 sampai 1985. Tak berhenti di situ, kini Talang Sari dan Tanjung Priok merasakan pahitnya tindakan nirmanusiawi Orde Baru. Pada 1984 sampai 1987, ratusan warga Islam di daerah tersebut mengalami penganiayaan, pengusiran, dan perampasan yang berakibat pada kematian ratusan korban jiwa. Hal ini terjadi karena kalangan Islam di daerah tersebut memiliki pandangan berbeda mengenai penyeragaman ideologi yang dilakukan Soeharto. Seolah pada masa ini, kemanusiaan sungguh mengalami pasang surut yang membuat nyala api kemanusiaan berkedap-kedip secara terus-menerus. Kebiadaban yang dibiasakan membuat fenomena nirmanusiawi ini menjadi hal yang tidak baru di masa Orde ini. Bersembunyi di balik ideologi sebagai sarana justifikasi, nyala api kemanusiaan negeri ini semakin meredup walau tidak mati. Suatu titik terang pun mulai muncul kala dibentuknya Komnas HAM RI pada 1993. Di tengah gejolak militer di Aceh yang turut mengundang banyak pelanggaran HAM, kini negara ini sudah memiliki lembaga pemerintah yang khusus berfungsi dalam penegakan HAM. Walau begitu, realitas HAM kala itu belum membaik. Fenomena penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan masih menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh pemerintah kala itu. Namun dengan informasi yang semakin mudah diakses, kekelaman rezim mulai jelas terungkap, dan kini rakyat mulai bertindak demi menyulut kembali api kemanusiaan bangsa ini. Alhasil, pemerintah bertindak opresif dan insiden kuda tuli terjadi. Penculikan, penghilangan paksa dilancarkan, pemberedalan pers digencarkan, ormas kritis dibubarkan, dan insiden Trisakti meletus. Stabilitas negara yang terguncang diperkeruh dengan krisis moneter pada tahun 1998 yang memicu terjadinya situasi yang semakin kacau dan chaos. Pada kerusuhan Mei 1998, pembunuhan, penganiayaan, penjarahan, penculikan, pemerkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu merajalela di segala sudut kota. HAM begitu nestapa diabaikan demi kepentingan golongan yang lebih dipentingkan. Akhirnya setelah pertumpahan darah yang begitu keji, nyala api kemanusiaan terkobarkan kembali dengan turunnya rezim Orde Baru digantikan pemerintahan reformasi. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh kegelapan, kita sampai pada era reformasi yang menyalakan kembali api kemanusiaan di Indonesia. Dari berbagai tragedi yang telah kita saksikan, terlihat jelas bagaimana hak asasi manusia kerap terabaikan demi kepentingan kekuasaan. Namun, sejarah ini bukan hanya sekadar catatan kelam. Ia adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Era reformasi membuka jalan untuk kebebasan dan keadilan yang lebih nyata. Tetapi, perjuangan menegakkan hak asasi manusia tidak boleh berhenti di sini. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. Kita, generasi masa kini dan masa depan, harus terus mengingat
bahwa HAM bukan hanya sebuah konsep, melainkan nafas kehidupan yang harus diperjuangkan, dijaga, dan dihormati dalam setiap langkah kita sebagai bangsa. Karena hanya dengan itulah Indonesia benar-benar menjadi rumah yang adil bagi semua warganya. Sosok sentral peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang juga Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, menilai setelah 20 tahun reformasi, kondisi Indonesia semakin baik. Namun, Habibie menyarankan Indonesia memiliki panduan pembangunan seperti garis besar haluan negara di era Soeharto.